Halo guys, halo teman-teman, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat dan semangat ya. Oke, kembali lagi dengan readingan Sigma di sini. Seperti biasa, bacaan aku bersifat general reading, di mana energinya bisa resonate dengan kamu, bisa tidak sama sekali, atau energinya terbalik dengan orang lain ya, atau dengan dia di sana yang kamu pikirkan. Dan bersifat timeless, kapanpun kalian yang menonton ini menemukan video aku, saat itu juga kalian bisa tonton ya, tidak ada batas waktunya. Dan di sini terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung aku, yang sudah subscribe ya dengan komen positif, yang like ya, terima kasih untuk kalian semua. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan video aku, salam kenal ya, selamat bergabung. Aku akan cek energi seseorang yang saat ini berdealing dengan kalian ya. Kita akan lihat. Kok ada kesedihan? Apa sepertinya kalian masih belum komunikasi nih? Atau sedang ada masalah juga bisa ya. Oke. Di sini energi dia ya. Ada Knight of Pentacles ya. Memang situasinya di sini terlihat bahwa seseorang ini sedang memantapkan hati. Sedang memikirkan bagaimana kedepannya untuk perjalanan hubungan ini bisa ada penyelesaian gitu. Kalau misalkan memang kalian ini sedang ada masalah, yang terlihat di sini ya dia pengen menyelesaikan masalah gitu. Tapi kalau dari perasaannya sendiri ya yang terlihat ya, dia memang sudah banyak sih, dia sudah banyak merenung ya. Kemungkinan kalian ini masih ada yang lost contact gitu ya, selain treatment, ada juga yang mungkin dia pergi begitu saja tanpa ada aba-aba dengan kamu gitu ya. Tapi di sini terlihat kalau dari kartu ini perasaan dia sih masih kencang ya kepada kalian nih, masih kencang dengan hubungan ini. Dia ingin ada kestabilan gitu. Kalau memang kalian memang masih ada konflik, kalian ini masih belum berdamai, masih apa namanya, belum ada komunikasi ya, dia ingin untuk segera menyelesaikan masalah. Sepertinya perasaan juga udah capek gitu ya dengan yang dia alami gini ya, kok aku bermasalah terus gitu loh. Ya, dan dia merasa kalau misalkan dia belum berdamai dengan kamu nih, posisi dia ya perasaan dia sehari-harinya dia capek, dia kelelahan, dia stres. Kemungkinan juga dalam pekerjaan pun dia tidak bisa stabil, dia tidak bisa fokus gitu ya, karena masih problem ini kayaknya yang berlarut-larut gitu, yang terlalu lama kalian saling diam gitu ya. Jadi dia juga berpengaruh untuk saat ini ke karir dia, ke fokus dia untuk mencari duit, untuk fokus dia untuk bekerja gitu ya. Mungkin awal-awalnya terlihat ya, terlihat bahwa dia tanpa kamu tuh dia bisa gitu, tanpa kamu kemarin waktu dia meninggalkan koneksi dengan kamu, dia merasa tanpa kamu dia bisa hidup kok, tanpa kamu dia bisa semangat aja gitu ya, dan ya banyak sekali mimpi-mimpi dia kemarin gitu ya. Tapi ternyata semakin larut kalian tidak komunikasi, semakin lama kalian berdiaman nih, ya yang terjadi posisinya perasaan dia sekarang ini banyak kekacauan, banyak stres begitu ya, dan terlihat juga di sini ada 2 tongkat ya. Berarti memang seseorang ini sudah memantapkan hatinya untuk mmm, mencari solusi lah gitu ya, mencari solusi di hubungan kalian ini bagaimana responnya nanti. Kamu juga dia pengennya sih kamu masih dia berkeinginan ya, atau kan dia pengen menyelesaikan masalah. Nah, dia berpikir bahwa kamu pun juga di sana menginginkan masalah ini selesai gitu ya. Kalau memang dia belum ada datang ke kamu secara langsung, kemungkinan dia masih sekedar pikiran gitu ya. Kenapa begitu? Karena di sini juga dia terlihat sangat saat ini benar-benar kesepian, dia rapuh, dia hancur tanpa kamu gitu ya. Mungkin memang orang ini sedikit arogan, atau mungkin ada kesombongan-kesombongan yang dia lakukan ke kamu, yang dia keluarkan. Sisi sombongnya itu benar-benar keluar, dia keliatin gitu ke kamu ya, bahwa aku bisa tanpa kamu, aku bisa hidup tanpa kamu, aku bisa fokus dengan diriku sendiri tanpa kamu, apa artinya lah. Pokoknya ya begitulah pokoknya,
dia tuh dengan sombongnya, "Tanpa kamu aku juga bisa kok," gitu kan. Nah, ternyata semakin ke sini semakin kalian tidak ada komunikasi, koneksi kalian bahkan ada yang sudah saling ngeblok gitu ya, dia merasa kacau, dia stres di sini ya, kartu ketiga nih. Dia stres, dia kacau, dia dilema gitu ya, antara dia dengan kesombongannya, dengan egonya dia bahwa dia bisa nih tanpa kamu, tapi ternyata hatinya hancur tanpa kamu. Ini banyak sekali kelelahan ya yang terlihat, aku sih melihatnya di 2 kartu ini aku melihatnya dia ini banyak kelelahan sih yang dia alami ya. Kelelahan secara fisik sih tidak, tapi secara, pemikiran gitu ya, dia seperti, sangat kelelahan, sangat stres ya. Karena apa? Dia denial dengan perasaannya. Sebenarnya dia masih suka sama kamu, dia masih sayang dengan kamu, dia masih membutuhkan kamu, tapi dia sangat, tidak merespon perasaan itu. Jadi dia kayak denial, "Ah, gua kan bisa kok tanpa lo bisa," gitu ya. Karena di sini sepertinya banyak sekali kesombongan yang dia rasa, bisa lebih lebih baik dari tanpa kamu, tapi ternyata tidak bisa. Semakin ke sini, semakin kalian tidak ada komunikasi, semakin kamu mendiamkan dia juga ya, kamu pun, yang aku lihat sepertinya kalian juga sudah males ya, sudah capek meladeni ego dia yang begitu tinggi, meladeni sifat-sifat dia yang seperti anak-anak gitu ya. Oke, aku akan lihat lagi seperti apa sepertinya. Kak, kayaknya problem kalian ini memang belum ada penyelesaian gitu ya. Karena apa? Karena di sana juga ego dia masih sangat tinggi ya teman-teman ya. Egonya tinggi dan kemudian juga, gengsinya pun pasti tinggi. Kalau orang yang berego tinggi itu pasti gengsinya tinggi gitu ya. Tuh kan dia mengenang masa lalu tuh dia. Dia mengenang masa lalu yang indah-indah, kan kacau lagi nih. Hatinya kacau ini tanpa kamu ya. Kesombongan dia, keangkuhan dia, sepertinya itu yang membuat dia stres sendiri gitu loh. Dia banyak denial, dia banyak, tidak merespon perasaan dia yang sebenarnya ke kamu gitu ya. Dan orang ini ya sepertinya membohongi diri dia sendiri, tapi dia bikin dia stres, bikin dia kacau gitu ya. Oke. Oh keluar 4 ya? Oke, berarti ada Ace of Swords. Berarti memang seseorang ini ingin permulaan baru nih dengan kalian ya. Selamat sih ya kalau memang kalian ini di sini sudah ada energi kalian mengharapkan dia ya. Ini berarti dia ingin ada permulaan baru dengan kamu nih. Ingin awalan yang baru gitu. Dalam arti ya berarti dia ingin menyelesaikan masalah ya. Dia ingin menyelesaikan masalah dengan kamu karena apa? Ya banyak kesetresan gitu loh. Nah, posisi di sini juga relate sekali ya, dia masih mengenang mengenang hubungan bersama kalian, di mana mungkin kalian ini banyak membimbing dia dalam kebenaran, kalian juga banyak support, pekerjaan, mungkin support materi gitu ya. Kalau misalkan Kak mah kok kayaknya halu gitu, bukan begitu ya teman-teman. Ini bukan tentang halu, tapi memang perasaan kalian yang ketarik pun di sini banyak sekali teman-teman yang lain ya. Kalau kalau dirasa kalian tidak resonan, misalkan kamu sudah tidak membutuhkan dia, ya sudah, tidak apa-apa gitu ya. Berarti ini energi teman-teman yang lain yang masih, sayang sama pasangannya gitu ya, yang memang masih mengharapkan kondisi ini menyambung kembali. Jadi nanti disikapi aja, dengan positif ya teman-teman, kalau memang kamu sudah tidak mengharapkan dia, kamu sudah punya yang lain, ya sudah berarti ini energi buat teman-teman yang lain begitu ya. Oke. Di sini terlihat jelas bahwa memang kalian ini masih saling terkoneksi dalam, gini, pemikiran tuh kalian masih saling mengingat. Dia pun juga mengingat, kondisi kemarin dengan kalian ini hubungannya begitu romantis, begitu indah, dan banyak sekali kenangan yang tiba-tiba saat ini tuh muncul gitu. Dia dia kan denial ya, dia tidak ingin mengingat kamu, dia dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya gitu ya. Tapi ternyata semakin larut dalam, kesombongannya itu, sampai saat ini tuh dia semakin, ditunjukkan sama Tuhan ya bahwa kenangan-kenangan dengan kamu, bersama kamu ini hadir kembali di ingatan dia. Mungkin di sela-sela dia bekerja, mungkin dia menjelang tidurnya, mungkin di pagi-pagi dia, bangun pagi melek mata gitu langsung teringat kamu. Nah, banyak sekali yang, kemudian dia itu mengingat kamu gitu. Kemungkinan juga di saat dia pergi nih perjalanan, dia tiba-tiba melihat tulisan yang ada nama kamunya, atau ada barang-barang yang mengingatkan tentang kamu, atau makanan favorit kalian, atau dia mendengar lagu juga, ini musik yang mengingatkan tentang kamu gitu. Jadi semesta pun juga,
mendukung gitu loh, bahwa karena kan memang dia hatinya rapuh, hatinya kan udah denial ya, dia walaupun kesepian dia kan karena ada kesombongan. Nah, tapi ternyata dia diingatkan dengan semesta, dengan Tuhan nih diingatkan bahwa untuk, flashback lagi gitu loh, kenangan bersama kalian gitu. Jadi, ya semakin ke sini semakin dia capek sendiri, dia sih, pemikirannya dia tidak mau ya sebenarnya mengingat kamu, tapi ternyata kan, Tuhan masih ikut andil di sini ya, bahwa memang yang terjadi ya dia masih mengingat kamu, akhirnya dia ada Ace of Swords, dia ingin mengawali yang baru dengan kamu, ingin ada pencapaian yang baru gitu ya. Kalau dirasa juga di sini, kalau dari segi finansial kan dia sudah tidak bisa fokus gitu loh cari mencari duitnya, dia bekerja itu tidak bisa fokus gitu, karena semakin ke sini hari-hari terakhir-terakhir inilah ya sebelum pembacaan aku, di ini aku kasih lihat ke kalian gitu ya. Dia ini sebenarnya fokusnya sudah terbagi dengan kamu ya, karena ya mungkin kamunya yang tadinya tuh setiap harinya ngasih support ke dia gitu ya untuk semangat kerja, untuk menjalani hari-hari ini, ternyata sekarang kok sepi tanpa kamu gitu ya. Nah, ini dia ada kesepian loh dia ya. Tapi bagaimanapun dia, banyak sekali halangan-halangan yang dirasa ini kok sangat berat gitu ya, karena ada egonya yang tinggi itu tadi, ada gengsinya yang tinggi. Nah, kemudian dia berpikir bahwa, eee akhirnya pemikiran-pemikiran itu tadi membelenggu dia sendiri gitu ya, dan dia perang batin dengan dia sendiri. Pemikiran dia tidak mau untuk kembali terkoneksi dengan kalian, tapi hatinya ternyata masih terikat dengan kamu. Hatinya ini masih, ada koneksi yang begitu kuat yang dia rasa gitu ya, karena pun semesta pun juga mendukung dengan, menghadirkan kenangan-kenangan kamu lagi gitu loh, kenangan tentang kamu tuh ada lagi hadir di pemikiran dia gitu ya. Akhirnya perang batin, dia dilema dengan dia sendiri gitu ya, yang terlihat juga meskipun dia mencoba untuk, denial nih untuk, "Ah, aku juga bisa kok, pasti gue bisa tanpa lo," misalkan gitu ya. Nah, di sini terlihat bahwa seseorang ini akhirnya dia capek sendiri, dia kelelahan, dia stres, dan saat ini akhirnya dia, mencoba untuk melepaskan belenggu-belenggu dengan apa ya, harusnya membuka awalan baru dengan kamu, harus berdamai ya. Kalau memang di sini dirasa dia ini, udah kelelahan, kecapean, ya obatnya ya dia harus menghilangkan egonya gitu ya. Dia harus menuruti apa yang sudah digariskan gitu, dia tidak bisa melawan. Kalau memang ini dibilang takdir ya memang seperti itu, tidak bisa melawan gitu ya. Kalau memang dia kembali lagi untuk mengingat kalian ya berarti memang takdirnya untuk terkoneksi dengan kalian ini masih ada gitu ya, walaupun sehebat apapun atau sekuat tenaga dia untuk melepaskan koneksi ya tidak bisa gitu ya teman-teman ya. Karena semesta pun mendukung untuk terkoneksi kembali dengan kalian gitu. Kalau terkesannya halo boleh dibuktikan nanti ya, karena kan banyak bacaan tarot itu kan ada yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, atau yang akan terjadi nantinya gitu ya. Dan kalau misalkan dirasa tidak resonate berarti energinya mungkin bukan untuk saat ini gitu ya. Oke, aku akan cek lagi ya. Ya, yang dia rasa sih semakin dia lama tidak terkoneksi dengan kamu, semakin dia lama tidak komunikasi ya, dia hancur gitu ya. Mau sekuat apapun kalau memang takdirnya masih terkoneksi kembali dengan kalian ya tidak bisa ya. Oke. Tuh kan ingin ada komunikasi kok tuh. Kenapa dia begitu ya? Oke, aku akan cek kenapa dia ingin komunikasi, ingin, terkoneksi kembali ya. Karena di sini dia merasa chemistry dengan kalian ini, yang dia rasa bagus chemistry-nya ya. Banyak sekali, pemahaman atau banyak sekali pemikiran yang menurut dia nih ada chemistry dengan kamu, kita mungkin ada kesamaan dari pemikiran untuk masa depan, untuk kehidupan, mungkin kalian juga ada persamaan mungkin hobi, bisa juga ya, atau juga kalian ini sama-sama, mmm, dalam bergerak dalam kehidupan tuh pokoknya pemikiran kalian tuh banyak kesamaan gitu loh ya. Nah kemudian ya dia merasa chemistry ini masih ada, masih kuat gitu ya, dan dia juga di sini kan, secara energi dia optimis ya untuk menjalani, kehidupan dia ya, entah itu secara karirnya, entah dengan, masalah dengan yang lain gitu loh ya, di aspek kehidupan dia gitu ya. Tapi di sini juga terlihat bahwa
ada desain tuh memang dia ingin ada pencapaian lagi. Dia merasa kamu ini membawa keberkahan, membawa keberuntungan gitu kepada dia ya. Dan kemudian juga dia merasa kenapa dia, akhirnya dia pengen ada, Ace of Swords ya, pengen ada awal yang baru ya karena dia kelelahan. Akhirnya dia merasa, bahwa memang kamu ini adalah orang yang hangat, kamu penyayang, kamu banyak sekali support dia dalam materi pun kamu juga orang yang royal gitu loh ya, yang akhirnya dia ingin ada pergerakan ya, ingin ada the stock, ingin ada pergerakan kembali. Di mana ya karena dia udah kelelahan, udah capek banget rasanya dengan, denial-denial dia, pemikiran dia gitu ya. Kan dia di sini yang kartu ini kan dengan tentang perasaan dia yang perang batin dengan dia sendiri gitu ya. Nah di sini dia perasaan dia ke kamu ya, dia merasa kamu ini banyak kesamaan, mungkin sama-sama hobi traveling, sama-sama hobi makan, sama-sama pokoknya banyak-banyak kesamaan gitu loh, ada banyak chemistry dan kemudian kamu juga orang yang optimis, dia pun banyak harapan untuk bisa berkembang gitu karena kamu ini membawa keberkahan, membawa keberuntungan. Kemungkinan juga kalau misalkan dia punya usaha atau mungkin dia, sedang menjalani usaha ya, nah saat dengan kamu itu ternyata usahanya sukses gitu, atau mungkin dia juga akhirnya jadi naik jabatan atau sebagainya lah ya, pokoknya kamu itu membawa keberuntungan menurut dia begitu ya. Dan kemudian juga akhirnya di sini dia berpikir untuk ada pergerakan gitu loh, untuk segera ada pergerakan dengan kalian. Karena apa ya, kalau misalkan dia diam-diam aja ya, chemistry itu pun tidak akan dia dapatkan, keberkahan kehidupan yang, menurut dia menguntungkan itu tidak akan dia dapatkan. Nah, makanya dia ingin ada awal yang baru gitu, karena dia udah kelelahan sih. Ya, empat empat kartu ini kartu kelelahan yang aku rasa ya, dan semesta pun akhirnya mendukung gitu bahwa kenangan-kenangan dengan kalian ini hadir kembali mungkin ada yang bermimpi juga ya, yang aku rasa mungkin dia juga, kamu selalu hadir di mimpi dia. Nah itu menjadi, apa namanya, menjadi, pertanda buat dia bahwa memang ya sudahlah mungkin ini takdir yang tidak bisa dia lawan. Ya memang tidak bisa ya dirubah, dilawan tuh takdir tidak bisa ya, karena memang udah ketentuan dari yang di atas gitu ya. Kalau untuk perasaannya ya dia masih stabil untuk, dengan ego dia sih memang masih ada ego ya, sangat-sangat tinggi gitu ya. Cuman dia juga di 4 kartu ini kan perasaan ke kalian ya, dia merasa kamu ini banyak kesamaan, kamu yang orang yang hangat, kamu banyak penuh kasih sayang gitu ya, makanya dia ingin ada pergerakan gitu ya. Aku akan lihat lagi untuk, pergerakan atau perasaannya dia ya. Nah tuh kan ada The Face lagi ya, memang merasa kamu ini membawa keberuntungan untuk dia gitu ya nih. Kamu membawa keberuntungan, kamu ini seperti, mendapatkan kamu tuh seperti, mendapatkan berlian gitu loh istilahnya lah ya, gampangannya begitu ya. Makanya dia ingin, ya sudahlah dia kan udah kelelahan ya dia dengan sombongnya bahwa bisa hidup tanpa kamu, tapi kan semakin ke sini semakin hancur gitu ya perasaannya. Nah akhirnya dia, melihat kembali dengan kenangan-kenangan bahwa, "Oh iya ya, kayaknya memang kamu ini membawa keberuntungan." Akhirnya dia ya sudah, mungkin dia sudah capek ya, jadi dia udah pasrah aja lah. Makanya dia ingin akan ada pergerakan, dia mengharapkan pertemuan nih dengan kamu nih ya, ingin mengharapkan pertemuan, ingin menyelesaikan masalah gitu loh ya, masalah setinggi gunung pun, harus halangan-halangan itu ya harus dia yang bergerak, kalau dia nggak gerak ya halangan itu tidak akan lepas gitu ya, masalah-masalah itu ya. Dan di sini dia stres sih, kalau misalkan dia tidak ada pergerakan dengan kalian nih, ya ada kesetresan lagi ya. Dia merasa bahwa, ya sudahlah dia akhirnya mengalah gitu loh. Kalau memang dia turutin egonya, gengsinya ya dia akan stres sendiri ya. Di sini terlihat banget bahwa dia kecapean teman-teman ya. Kecapean dengan apa ya, kelelahan dengan, eee, denial dia itu, yang kesombongan dia bahwa tanpa kamu dia bisa gitu loh. Yang pada akhirnya dia sendiri merasa, "Oh sudahlah, mungkin ini juga memang udah jalan takdirnya," gitu. Karena banyak sekali yang semesta kasih lihat ke dia pertanda-tanda, mungkin juga dia lewat mimpi, banyak mungkin kenangan-kenangan bersama kamu akhirnya kembali hadir di, hidup dia, mungkin dia juga akhirnya mengenang kebaikan kamu juga di sini terlihat
dia merasa kamu tuh membawa keberuntungan. Ya akhirnya perasaan itu yang tadinya dia dengan gengsinya, dengan egonya yang tinggi, akhirnya dia kembali untuk mengenang lagi, "Oh iya kamu tuh baik, kamu itu peduli, kamu itu penyayang," dan banyak chemistry, banyak, apa namanya, kebersamaan yang kemarin kalian lewati bersama tuh ternyata, menimbulkan dia jadi, apa ya, semangat gitu loh dalam hari-harinya gitu ya. Ya akhirnya di sini dia sudah pasrah lah dengan takdir yang telah, Tuhan ini ya, kasih lihat tanda-tandanya bahwa memang kamu tuh hadir lagi di hidup dia gitu ya. Ya nggak bisa lah gitu ya kalau misalkan memang ini sudah takdirnya, jalannya ya bagaimana ya. Oke, aku akan cek untuk zodiak yang tertarik ada apa aja ya teman-teman ya. Bisa zodiak kamu ya, zodiak kalian atau zodiak dia di sana. Bisa terbolak-balik ya. Libra, Taurus, Sagittarius, Pisces, Libra kuat, Aries, Scorpio, Aquarius. Oke, satu lagi. Sebentar. Sagittarius kuat ya. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Nanti kita kembali lagi di video lainnya dengan tema yang berbeda. Bye-bye.